Cerita ini diangkat dari kisah seorang siswi yang bernama Laras yang mengalami perundungan di sekolah sehingga berakhir tragis. Namun, kematiannya bukanlah akhir, tapi yang paling mengerikan, ini bukan sekedar arwah gentayangan, sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang hidup dari rasa sakit, dan kini tidak lagi terikat pada satu tempat. Ia berada dalam dirimu, berada pada rasa takutmu. Malam ini, saat kamu sendirian dan melihat bayanganmu di cermin, perhatikan baik-baik. Jika bayangan itu tersenyum lebih dulu atau bergerak sedikit terlambat, jangan panik, jangan berteriak, karena itu artinya ia sudah di sana. Dan mungkin yang melihat cermin sekarang bukan sepenuhnya kamu lagi. Malam ini, hujan turun tanpa henti. Angin berdesir melewati lorong-lorong kosong sebuah sekolah tua di pinggiran kota. Sekolah itu sudah lama dikenal angker. Bukan karena bangunannya yang tua, tapi karena satu cerita yang tak pernah selesai. Cerita tentang seorang gadis yang disakiti, dikhianati, dan kini tak pernah benar-benar pergi. Namanya Laras, seorang siswi kelas 3B yang dikenal pendiam. Selalu duduk di bangku paling belakang dekat jendela. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan jarang sekali berbicara. Kecuali satu hal, ia sering menjadi bahan ejekan. Laras diperlakukan seperti bayangan, terutama 3 siswi populer yang mengolok-oloknya. Jangan duduk dekat dia, nanti ketularan aneh. Tasnya bau kayak kuburan. Tawa mereka menggema di dalam kelas. Awalnya hanya ejekan, namun lama-lama berubah menjadi sesuatu yang lebih kejam. Buku Laras sering disembunyikan. Sepatunya pernah dilempar ke tempat sampah. Dan suatu hari mereka mengunci Laras di gudang sekolah. Dalam gelap, tanpa siapapun mendengar tangisannya. Hari itu hujan turun deras. Laras datang ke sekolah seperti biasa, tapi matanya terlihat sembab. Tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya ia tidak pulang ke rumah. Ia hanya duduk di dalam kelas. 3 siswi itu kembali mendekatinya. Masih hidup kamu, ejek mereka. Mereka menarik rambut Laras, menumpahkan air ke bukunya, dan kali ini mereka menyeretnya ke kamar mandi lantai 3. Tak ada guru, tak ada saksi, hanya suara hujan dan jeritan yang tak terdengar. Keesokan harinya, Laras tidak masuk sekolah. Hari berikutnya juga tidak. Guru mulai bertanya. Teman-temannya mulai gelisah. Ketiga siswi itu hanya diam. Seminggu kemudian, petugas kebersihan menemukan sesuatu di kamar mandi lantai 3. Sebuah tubuh terbaring di dalam bilik paling ujung.
dengan kepala tertunduk dan rambut panjang menutupi wajahnya. Itu Laras, ya benar, itu memang Laras. Sebelumnya dia dikunci di kamar mandi lantai 3 oleh ketiga siswi nakal tersebut dan tidak ada yang menolongnya. Singkat cerita, kematian Laras menjadi berita besar. Sekolah dibubarkan selama 2 minggu. Polisi datang, tapi tak ada bukti kuat. Kasusnya dianggap kecelakaan atau bunuh diri. Singkat cerita, saat sekolah dibuka kembali, hal-hal aneh mulai terjadi. Seorang siswa mendengar suara tangisan di kamar mandi lantai 3. Lampu kelas 3B sering berkedip sendiri. Dan bangku paling belakang selalu terasa dingin. Suatu sore, seorang siswi yang lembur tugas melihat sosok di lorong. Seorang gadis berdiri menghadap jendela. Rambutnya panjang, tubuhnya basah, dan air menetes di lantai. Saat dipanggil, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya berbisik pelan. Kenapa kalian lakukan itu? Setelah kejadian itu, gangguan semakin parah. Pintu kelas terbanting sendiri. Dan yang paling mengerikan, beberapa siswa mulai melihat Laras di mana-mana. Ada yang di tangga, di kantin, bahkan duduk di dalam kelas. Satu persatu 3 siswi yang dulu membuli Laras ini mulai mengalami hal-hal yang aneh. Yang pertama, ia ditemukan pingsan di kamar mandi. Katanya ia melihat Laras berdiri di belakangnya, tepat di cermin. Yang kedua, ia mengurung diri di rumah, mengaku setiap malam ada suara mengetuk jendela sambil menangis. Dan yang ketiga, ini yang paling mengerikan. Dia menghilang tanpa jejak. Seorang guru akhirnya menemukan catatan harian Laras di sebuah loker. Isinya penuh dengan kesedihan. Aku tidak kuat lagi, tapi aku tidak akan pergi. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Seorang penjaga malam mencoba membuktikan bahwa semua itu hanya rumor. Ia berkeliling sekolah sendirian. Saat sampai di kamar mandi lantai 3, ia mendengar suara air menetes dan tangisan. Perlahan, ia membuka pintu paling ujung, kosong. Namun, saat berbalik, Laras tepat berdiri di belakangnya. Dengan wajah yang penuh luka dan mata yang meneteskan air mata hitam. Penjaga itu berlari, tapi tak pernah keluar dari sekolah. Kini, sekolah itu tak pernah benar-benar sama. Sekolah itu masih berdiri hingga sekarang, namun lantai 3 ditutup. Kamar mandi itu dikunci rapat, dan kelas 3B selalu kosong. Tapi jika kamu datang saat hujan dan berdiri di lorong, kamu mungkin akan mendengar suara langkah pelan dan tangisan seorang gadis yang masih menunggu balas dendamnya selesai. Jika kamu berada di sekolah saat sendirian dan mendengar seorang memanggil namamu dari belakang, jangan menoleh, karena
mungkin itu bukan manusia. Sekolah itu memang tidak pernah benar-benar kosong karena sesuatu masih tertinggal di sana. Dan kini ia tak lagi menunggu. Ia mulai mencari. Beberapa bulan setelah kejadian Laras, sekolah mulai mencoba kembali normal. Lantai 3 tetap ditutup, kamar mandi dikunci, kasus dianggap selesai. Tapi mereka salah, karena sejak hari pertama sekolah dibuka, beberapa siswa mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka berada di lorong sekolah yang gelap, lampu berkedip, air menggenang di lantai, dan di ujung lorong, Laras berdiri dengan kepala miring dan suara berisik. "Temani aku." Begitu suara yang muncul. Yang lebih aneh, semua siswa yang bermimpi mulai berubah. Seorang siswa yang bernama Raka mulai bersikap aneh. Ia sering berbicara sendiri, menulis sesuatu di buku berulang-ulang. "Aku dingin, aku sakit." Tulisan itu sama persis seperti di buku harian Laras. Pihak sekolah akhirnya memeriksa CCTV, dan apa yang mereka lihat tidak masuk akal. Di lorong lantai 2 terlihat seorang siswi berjalan sendirian di malam hari. Rambut panjang, seragam basah. Padahal tidak ada siswa yang tinggal di sekolah itu saat malam. Dan saat kamera diperbesar, wajahnya adalah Laras. Raka ditemukan di kelas 3B sendirian. Ia duduk di bangku paling belakang dengan kepala tertunduk. Saat guru mendekat, ia mengangkat wajahnya perlahan dan ia tersenyum, bukan seperti manusia dan tidak sendiri lagi. Malam itu, entah bagaimana, pintu lantai 3 yang selama ini terkunci terbuka. Penjaga sekolah bersumpah tidak pernah membukanya. Namun, jejak kaki basah terlihat menuju kamar mandi dan keluar lagi. Singkat cerita, seorang guru spiritual dipanggil. Ia mengatakan ada satu hal yang membuat semua orang merinding. Dia tidak sekedar gentayangan. Dia terikat di sini karena sakitnya belum selesai. Ia mencoba melakukan ritual di kamar mandi lantai 3. Namun saat doa dibacakan, air di lantai mulai bergerak sendiri. Dan suara tangisan berubah menjadi tawa. Tiba-tiba semua lampu mati. Pintu terkunci sendiri. Dan di cermin kamar mandi muncul tulisan dari air. "Kalian semua salah." Guru itu ditemukan pingsan dengan bekas tangan kecil di lehernya. Setelah kejadian itu, semakin banyak siswa mengalami hal aneh. Ada yang melihat Laras duduk di bangkunya. Ada yang mendengar suara tangisan di telinganya. Ada yang tiba-tiba tertawa sendiri, lalu menangis. Seolah-olah
Laras tidak hanya menghantui tempat, tapi masuk ke dalam diri mereka. Siswa yang dulu menghilang kini ditemukan di ruang kelas 3B. Duduk diam, kulitnya pucat. Saat ditanya apa yang terjadi, ia hanya berkata pelan, "Aku tidak sendirian di sana." Dia menunjukkan semuanya. Rasa sakitnya lebih dari yang kita lakukan. Ternyata Laras tidak mati sendirian. Di catatan lama sekolah ditemukan bahwa bertahun-tahun lalu ada kejadian serupa. Seorang siswi lain juga ditemukan meninggal di tempat yang sama. Dan ia juga korban perundungan. Akhirnya, Laras bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Malam itu, seorang siswa nekat merekam di lantai 3. Ia ingin membuktikan semuanya. Saat kamera menyala, ia melihat Laras berdiri di kamar mandi. Namun, ada sesuatu di belakangnya. Sosok tinggi, hitam, tanpa wajah. Seolah itu yang selama ini menjaga Laras atau mengendalikannya. Sejak saat itu, penampakan berubah. Bukan lagi hanya Laras, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih besar, lebih lapar. Dan jika kamu mendengar tangisan di sekolah, jangan kira itu hanya satu suara. Karena sekarang mereka sudah banyak. Jika suatu hari kamu berada di kelas sendirian dan melihat seseorang duduk di bangku paling belakang, jangan dekati. Karena mungkin itu bukan temanmu. Dan saat ia menoleh, bisa jadi itu bukan lagi Laras. Selama ini, semua orang mengira mereka hanya dihantui, tapi mereka salah. Karena sesuatu di sekolah itu tidak hanya menampakkan diri, ia mulai menggantikan. Setelah kejadian kerasukan dan hilangnya beberapa siswa, sekolah tetap berjalan. Aneh bukan? Seolah semua orang dipaksa untuk menganggap semuanya normal, semuanya baik-baik saja. Padahal semuanya kacau. Tapi ada satu hal yang berubah. Beberapa siswa tidak lagi seperti diri mereka sendiri. Raka kembali masuk sekolah. Ia terlihat normal, berbicara seperti biasa, tertawa seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi sahabatnya mulai menyadari sesuatu. Raka tidak pernah berkedip terlalu lama. Jadi si Raka ini dia tidak pernah berkedip terlalu lama. Jadi cepat nih. Tatapannya kosong. Dan bayangannya kadang bergerak lebih lambat. Hari itu, kelas 3B mengambil foto bersama. Semua terlihat biasa, sampai foto itu dicetak.
Di barisan belakang ada satu sosok tambahan, seorang gadis dengan kepala miring, miring, rambut menutupi wajah, dan berdiri tepat di belakang Raka. Itu Laras. Satu persatu siswa mulai mengalami hal yang sama. Mereka bermimpi Laras mendengar tangisannya, dan akhirnya berubah. Mereka masih hidup, tapi ada sesuatu yang tinggal di dalam diri mereka. Dan semakin lama, semakin kuat. Guru spiritual yang dulu kembali dipanggil. Kini ia tidak melakukan ritual. Ia hanya berkata, ini bukan lagi sekedar arwah gentayangan. Ini sudah menjadi pintu. Semua ini. Pintu untuk apa? Guru itu menjawab pelan. Untuk sesuatu yang menggunakan rasa sakit sebagai jalan masuk. Malam itu, beberapa siswa nekat masuk ke lantai 3. Mereka ingin melihat sendiri. Saat masuk lantai kamar mandi, mereka mencium bau busuk. Dindingnya lembab, cerminnya retak, dan lantainya basah seperti selalu ada air baru. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berkata, kalian dengar itu? Suara seperti nafas, bukan dari manusia, tapi dari dinding. Saat menoleh ke cermin, mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pantulan mereka berbeda. Di belakang mereka bukan hanya Laras, tapi banyak puluhan wajah dengan mata kosong, semua menatap dan tersenyum. Mereka berlari keluar, tapi sejak malam itu mereka tidak pernah benar-benar keluar. Karena sesuatu ikut bersama mereka. Satu persatu mulai berubah. Suara mereka kadang bukan suara mereka sendiri. Tawa mereka terdengar lebih dari satu. Seorang siswa berhasil merekam kejadian di kelas. Dalam video itu, Raka duduk diam. Tiba-tiba, kepalanya bergerak sendiri, perlahan menoleh ke kamera, dan tersenyum. Namun wajahnya berubah menjadi Laras. Lalu berubah lagi menjadi sosok hitam tanpa wajah. Sekolah akhirnya ditutup permanen. Tapi itu sudah terlambat. Karena yang keluar dari sekolah itu tidak tinggal di sana lagi. Mereka ikut pulang ke rumah, ke keluarga, tempat lain. Sosok-sosok itu terus mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Video rekaman itu tersebar di internet. Banyak yang menontonnya. Dan sejak itu, beberapa orang yang melihat video itu mulai mengalami hal yang sama. Mimpi yang sama, suara yang sama, tangisan yang sama. Jika kamu mendengar cerita ini, jika kamu membayangkan wajah Laras, jika kamu merasa merinding, itu bukan kebetulan. Karena ia tidak lagi terikat tempat. Ia tidak lagi memilih korban. Ia hanya butuh satu hal untuk masuk, yaitu
perhatianmu. Malam ini, jika kamu sendirian dan merasa ada yang duduk di belakangmu, jangan menoleh, karena mungkin ia sedang mencoba mengambil wajahmu. Cerita ini tidak berhenti di sini, karena beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku mulai melihatnya. Jadi, sebelum kamu lanjut menonton, pastikan kamu benar-benar sendiri. Semua orang mengira ini tentang Laras, tentang seorang gadis yang disakiti, yang mati lalu gentayangan. Tapi mereka salah, karena Laras bukan awalnya dan bukan yang paling berbahaya. Setelah sekolah ditutup permanen, bangunan itu dibiarkan kosong. Namun seorang mantan guru, sebut saja Pak Ardi, dia kembali. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia membuka ruang arsip lama sekolah. Debu tebal, bekas sudah usang, dan satu lemari terkunci. Saat dibuka, ia menemukan dokumen dari puluhan tahun yang lalu. Ternyata, sebelum bangunan itu menjadi sekolah, tempat itu adalah asrama putri tua. Dan di bawah bangunan itu ada ruang bawah tanah yang dulu tidak dibuka untuk umum. Dalam dokumen itu tertulis, beberapa penghuni asrama mengalami gangguan, mendengar suara tangisan, melihat sosok tanpa wajah, dan beberapa gadis ditemukan meninggal dengan ekspresi ketakutan. Pak Ardi menemukan catatan paling tua tentang seorang penjaga asrama yang melakukan ritual. Ia percaya bahwa rasa sakit dan penderitaan bisa membuka sesuatu. Ia mengumpulkan energi dari ketakutan para gadis dari suatu malam, dan ia berhasil. Namun, yang datang bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Sebuah entitas tanpa bentuk tetap, tanpa wajah, namun bisa mengambil wajah siapapun. Ia hidup dari rasa sakit, dari kekuatan, dari ketakutan, dari penderitaan. Dan ia tidak pernah pergi sejak malam itu. Pak Ardi akhirnya mengerti, Laras bukan pelaku, bukan juga sekedar korban. Ia adalah wadah. Rasa sakit Laras membuka pintu itu kembali, dan entitas itu masuk menggunakan Laras sebagai awal penyebaran. Pak Ardi menemukan pintu tersembunyi di bawah sekolah. Dengan gemetar ia membukanya. Tangga tua turun ke bawah. Semakin dalam semakin dingin. Dan di ujung ada ruangan dengan dinding penuh goresan. Dan satu kalimat berulang-ulang ditulis, jangan biarkan dia keluar. Di tengah ruangan ada cermin besar
retak, tapi masih berdiri. Saat Pak Ardi mendekat, ia melihat pantulannya. Namun, pantulan itu tersenyum lebih dulu. Dan perlahan wajahnya berubah menjadi Laras. Lalu berubah lagi menjadi sosok hitam tanpa wajah. Suara itu berbicara, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala Pak Ardi. Aku tidak butuh tempat lagi. Aku sudah punya banyak wajah. Aku sudah keluar. Pak Ardi mencoba menutup kembali ruangan itu. Tapi semuanya sia-sia karena pintu itu sudah tidak penting lagi. Yang selama ini mereka takutkan keluar dari sekolah sudah menyebar melalui orang-orang, melalui cerita, melalui ingatan. Entitas itu tidak menyerang secara langsung. Ia tidak muncul secara tiba-tiba. Ia masuk saat kamu takut, saat kamu membayangkannya, saat kamu mulai percaya bahwa ia ada. Dan saat itu ia menemukan tempat di dalam dirimu. Jika kamu sampai di bagian ini, artinya kamu sudah mendengar semuanya tentang Laras, tentang sekolah itu, tentang entitas tanpa wajah. Dan sekarang kamu sudah tahu bentuknya. Malam ini, saat kamu sendirian dan melihat bayanganmu di cermin, perhatikan baik-baik. Jika bayangan itu tersenyum lebih dulu atau bergerak sedikit terlambat, jangan panik, jangan berteriak, karena itu artinya ia sudah di sana. Dan mungkin yang melihat cermin sekarang bukan sepenuhnya kamu lagi. Cerita ini berakhir di sini, tapi tidak untuk semuanya, karena beberapa orang mengaku setelah mendengar cerita ini mereka mulai melihat sesuatu. Jadi sebelum kamu tidur malam ini, pastikan satu hal: bayanganmu masih milikmu. Cerita ini diangkat dari kisah seorang siswi yang bernama Laras, yang mengalami perundungan di sekolah sehingga berakhir tragis. Namun kematiannya bukanlah akhir. Sejak kejadian itu, berbagai teror mulai terjadi di sekolah tersebut. Penampakan, suara tangisan, hingga kejadian kerasukan mulai dialami siswa lain. Tapi yang paling mengerikan, ini bukan sekedar arwah gentayangan, sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang hidup dari rasa sakit, dan kini tidak lagi terikat pada satu tempat. Ia berada dalam dirimu, berada pada rasa takutmu,